Balik lagi dengan saya Imam Ali Mustafa di Turso PHP SDK Tutorial. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk membaca data dari tabel yang ada di database. Di sini saya akan melakukan duplikasi folder dari insert data karena ini memiliki struktur yang memang video ini peruntukan, yaitu kita akan menggunakan raw SQL dan query builder. Ini get or read data. Oke, ini yang pertama-tama kita akan menggunakan raw SQL. Jadi yang ini bisa kita hapus. Di sini kita pakai use db helper. Kemudian kita tidak menggunakan execute karena execute itu diperuntukkan untuk melakukan insert, update atau delete. Tapi untuk menggunakan query select, kita bisa menggunakan query ini yang akan mengembalikan array. Jadi di sini untuk raw SQL-nya kita akan mengambil seluruh data user dari tabel, dan di sini saya fetch array, ini lib SQL, masuk. Oke, dan di sini saya simpan ke variabel users. Oke, dan di sini ada varchar users. Oke, ini kemudian kita bisa jalankan ke raw SQL, enter. Kita tunggu karena data usernya cukup banyak, mungkin memakan beberapa detik load. Nah, di sini 102 data user. Ya, lumayan karena ini nggak diindeks juga. Ini benar-benar mentahan. Kita mengambil seluruh data user di tabel user ya. Kita juga bisa melakukan select seperti pada umumnya. Kita hanya memilih beberapa kolom saja, misalkan di sini name, email. Kita bisa karena di sini kan kita menampilkan seluruh kolomnya ya. Misalkan kita ingin name dengan email saja, bisa sini pakai raw SQL, enter lagi. Di sini nanti akan memunculkan data dengan kolom name dan email beserta dengan value-nya. Oke, namanya sama, perspektifnya sama karena kita menggunakan SQL ya. SQL ya seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan query builder yang memiliki generasi SQL atau akan mengenerate query yang sama ketika kita menggunakan raw SQL. Contohnya di sini. Sini kita akan menggunakan select all from user misalkan. Ini versi raw SQL-nya. Kan tapi kita menggunakan query builder. Maka di sini kita buat variabel user, kemudian gunakan builder, lalu di sini kita bisa gunakan tabel user, kemudian di sini get. Ini juga akan menampilkan seluruh tabel user ini. Di sini kita bisa lihat ya query yang di generate itu seperti apa. Di get query string. Lalu di sini kita bisa lihat query yang di generate itu seperti apa kira-kira, karena kita menggunakan query builder. Apakah sama dengan raw SQL yang akan dibuatkan oleh query builder ini tentunya query-nya sama ya. Jadi ekspektasi kita ketika kita ingin menuliskan query seperti ini dengan builder ya seperti ini, tabel users. Nah, itu nanti akan menampilkan data yang sama. Tapi di sini kita kalau misalkan ingin menampilkan dalam bentuk array, bukan query-nya tapi datanya,
kita bisa gunakan ini, kemudian kita enter, nanti akan muncul 102 user yang sama seperti kita menggunakan raw SQL ini ya. Tuh sama. Lalu bagaimana caranya untuk supaya kita bisa hanya memilih beberapa kolom? Contohnya seperti di sini tadi, name, email. Nah, kita pengen generate query seperti ini dengan query builder. Oke, bisa. Ini tabel, select, name, dan email. Karena default dari select ini adalah all ya, asterisk. Jadi ini equivalent apa sama dengan ini, dan ini get dari string. Kita lihat apakah sama. Maaf ya kalau misalkan saya ngomongnya tuh agak belibet dan campur-campur, bahasa Inggrisnya aneh, soalnya ya itulah, saya suka ngelantur. Nah, ini sama ya, jadi ini sama. Ini kalau misalkan kita jalankan pun di uh, SQL Studio, ini coba enter, datanya sama ya, kita dapatkan. Oke, jalan, berarti ini valid. Kemudian kita ke text editor lagi, ini kita bisa jalankan juga di sini, get, menggunakan get, jangan lupa trigger, dan hasilnya pun sama. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan raw SQL dan query builder yang disediakan oleh Turso HTTP SDK. Untuk bahasa pemrograman PHP, teman-teman bisa gunakan raw SQL, mungkin yang lebih nyaman menggunakan raw SQL. Ada juga teman-teman yang mungkin lebih suka menggunakan query builder, silakan saja. Sampai jumpa di video berikutnya.